sama. Media-media lokal yang dikangkangi oleh George Soros di India isinya apa? Penghinaan, pelecehan, hoaks, membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Modi. Kayak nggak ada bahasan lain seperti itu. Media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Dapat uang dari mana? Memang ada investasi di saham publik ini dari MDIF. Coba memecah belah ya Tempo. Setelah saya telusuri jejak Tempo ini, ternyata siapa pemodalnya, kanyahoan, ketahuan. 25% dimodali oleh George Soros. Tahu George Soros orang Yahudi. Halo guys, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Lagi ramai banget majalah Tempo ya. Habis Mulyono terbitlah Mulyadi ya, dengan judul populisme kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bocor alus politik ya. Dan dibarengi juga popularitas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melesat ya berkat berbagai konten di media sosial yang memiliki tim khusus yang merekam aktivitas dan mempopulerkannya di media sosial. Ya mirip Jokowi katanya sih. Menapaki jalan politik menuju kursi presiden. Wartawan Tempo mengikuti perjalanan Kang Deddy Mulyadi sejak Rabu subuh hingga Kamis dini hari ya, pada tanggal 14 sampai 15 Mei. Ia mengendalikan langsung konten-konten yang dibuat timnya. Nah, ini sebenarnya bocor halus politik itu seperti itu ya. Dan majalah Tempo dibiayai melalui beberapa sumber ya, termasuk penjualan majalah cetak dan langganan digital, serta mendapatkan dari investasi dari media development investment pun dan pendanaan dari luar negeri ya. Kalian juga pasti tahu lah, adalah salah satu sumber pendanaan utama untuk pengembangan layanan digital Tempo. Oke, tonton video ini sampai habis baru komen. Oke, kita ke video pertama. Nah teman-teman tahu nggak metode yang dilakukan George Soros di tahun 98, di tahun 97, di Jepang, di Malaysia itu juga akan segera di copy paste di Indonesia. Karena sekarang media yang sudah dikangkangi oleh George Soros itu bukan lagi 3 biji. Kemarin gue bilang 3 biji. Per hari ini sudah bertambah datanya dari yang cuma 3 biji, sekarang udah jadi 27 media lokal di Indonesia yang dikuasai oleh George Soros. Dan kalau lu lihat isinya sama. Media-media lokal yang dikangkangi oleh George Soros di India isinya apa? Penghinaan, pelecehan, hoaks, membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Modi. Tapi untungnya ya rakyat di India itu cukup pintar. Dan pemerintah Modi cukup pintar untuk melawan program-program cuci otak, program-program adu domba George Soros. Nah itulah hebatnya India dibanding Indonesia. Orang India semuanya udah pada aware nih dengan serangan George Soros. Tapi di Indonesia sampai detik ini tidak ada media yang berani mengabarkan tentang masuknya George Soros untuk mengadu domba bangsa Indonesia. Lu tahu nggak sih media mana yang sudah dikuasai oleh tangan-tangan iblis ini? Kita harus dukung atau tidak? Jujur aja ya, kalau tahun 97-98 George Soros masuk, gue yakin mayoritas dari kalian setuju bahwa George Soros ngasih duit, membiayai orang-orang yang demo, membiayai kehancuran rupiah, membiayai media-media itu. Gue yakin banyak orang Indonesia yang setuju. Tapi hari ini gue mau nanya sama lu detik ini, lu rela nggak kalau tahun 97-98 itu terulang lagi di Indonesia? Lu rela nggak kalau George Soros menguasai Zamannya moneter itu ya, politik yang ada di Indonesia, yang hobi demo itu? Lu rela nggak media-media kita itu digerakkan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah? Tempo, media yang bisa dipercaya. Yuk kita cek bareng-bareng. 1. Hoax nenek meninggal karena mengantrega. Rupanya tanpa mengecek lagi, Tempo langsung memberitakan kabar itu. Setelah dicek kepolisian, ternyata kabar itu tidak akurat. Faktanya, nenek itu tidak antri saat membeli gas di pangkalan gas dekat rumahnya. 2. Pemberitaan yang bertujuan mengadu domba. Saya atas nama tim Bocor Halus Politik meminta maaf kepada Mas Erick Thohir jika pemberitaan kami menimbulkan dampak yang tidak menyenangkan. 3. Pemberitaan tidak benar terkait pencabutan izin nikah. Bahwa liputan tentakel nikel Menteri Bahlil dunia itu
sampul itu tidak melanggar kode etik, namun ada keterangan di dalam sampul yang menuliskan bahwa Menteri Bahlil mencabut ribuan izin nikel. Yang benar adalah ratusan. Jadi, masih bilang Tempo media yang bisa dipercaya? Majalah Tempo, ya kita cek ke belakang itu seperti apa. Ya kan saya jadi heran juga, ya kan. Kok ini tiap minggu fokusnya selalu menyerang ke istana, fokusnya menyerang ke presiden dan orang-orang sekitarnya, ya kan. Dengan angle dan framing yang kita anggap ini waduh banyak nggak benernya kan seperti itu ya kan, nggak banyak dan benernya. Cuman agresivitas dan intensitas ini tidak terjadi ya, tidak dilakukan Tempo di sebelum pemerintahan Pak Prabowo. Itu bisa kita cek sama-sama. Di sebelum pemerintahan Pak Prabowo tidak seagresif ini. Ada tapi tidak agresif. Jadi kita kan kita bertanya-tanya ini kok kenapa dia harus fokus banget gitu loh ya. Di Bocor Alus, selalu tiap minggu ada saja, kayak nggak ada bahasan lain seperti itu. Media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Media Tempo melalui PT Info Media Digital IMD sebagai anak perusahaan dari PT Tempo Intimedia menerima investasi langsung dari private equity raksasa asal Amerika Serikat, yaitu Media Development Investment Fund MDIF, pada Juli 2024. Perlu digarisbawahi, MDIF adalah lembaga pendanaan di bawah naungan The Soros Economic Development Fund. George Soros menggelontorkan pendanaan awal untuk MDIF sebesar $500.000 pada tahun 1995. Betul, George Soros merupakan dalang utama di balik krisis moneter Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998. Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Tempo sebagai media nasional dapat melakukan aktivitas jurnalistik dengan dukungan pendanaan dari MDIF asal Amerika Serikat yang ditengarai dimiliki George Soros. Jumlah pendanaan Tempo dari MDIF bernilai fantastis, tapi tidak diketahui publik. Hal ini menguatkan pandangan bahwa aktivitas jurnalistik Tempo secara terselubung mengarah pada kepentingan asing terhadap Indonesia. Terkait hal ini, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya tegas menyampaikan bahwa pihak asing selalu ingin memecah belah persatuan bangsa dan menghambat Indonesia menjadi negara maju. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengemukakan bahwa ada organisasi non-pemerintah maupun media yang ternyata dibiayai atau bahkan dimiliki oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Saya percaya betul Tempo itu dibiayai oleh asing. Sebenarnya posisinya Tempo sekarang itu kan masih TBK ya? Masih. TBK. Berapa persen sih? Oke, saya jelaskan ya. Ini mumpung punya kesempatan ini. Struktur Tempo itu induk usahanya namanya PT Tempo Intimedia TBK. Jadi terbuka, udah listed di Bursa Efek Indonesia. Apa artinya terbuka? Bang Akbar, siapapun di Indonesia ini bisa mengecek ke laporan perusahaan. Karena itu kalau ada dana asing itu juga bisa ngecek. Itu kenapa penulis AS Laksana, siapa namanya, orang bisa mengecek Tempo dapat uang dari mana. Memang ada investasi di saham publik ini dari MDIF, Media Development Investment Foundation. Fund. Dari mana itu? Itu organisasinya George Soros. Oh, oke. Tetapi dia investasi, namanya juga investasi di saham publik ini. Berapa saham publik Tempo? 25%. Itu bersama nyampur dengan Bang Akbar, Oh, cuma 25%? Itu paling besar loh 25%. Yang 75 masih private? 75 terpecah-pecah. Itu ada Yayasan Karyawan 21 Juni. Jadi ketika di Bredel 21 Juni 94 itu para karyawan bikin yayasan. Ada yayasan karyawan itu 9%. Yayasan 21 Juni itu 23 apa berapa gitu. Jadi yang paling besar adalah karyawan.
Jadi kalau 21 tambah 9 berarti berapa? 30%, lebih besar dari yang di bursa. Nah, jadi kami ini itu pemilik sahamnya. Tapi dari sisanya itu ada perusahaan-perusahaan, ada Gravity Pers, ada perusahaan-perusahaan yang pembangunan Jaya, saya lupa. Tapi itu perusahaan dan itu minoritas jumlahnya 10-15%. Artinya apa? Di Tempo tidak ada pemegang saham mayoritas. Apa artinya? Tidak ada yang bisa mengendalikan. Nah, intinya apa? Artinya apa? Dari yang kalaupun kami terima pendanaan MDIF, which is itu kami bukan yang pertama. Itu ada Kata Data, ada Suara.com, ada Hukum Online. Itu udah duluan mereka dapatkan MDF. Itu ada Kata Data, ada Suara.com, ada Hukum Online. Itu udah duluan mereka dapatkan MDF. Memang MDF ini mau membantu media agar hidup gitu. Berapa besar mereka punya di situ? Katakanlah dalam nilai ya 4%. 4%. Dan itu kami harus bayar lagi ke mereka ya kan? Dan itu namanya investasi, Pak. Ya biasa di pasar modal kan seperti itu ya. Investasi itu orang datang, oke, kalian butuh apa? Oh, kami kan punya program digitalisasi macam-macam. Oke, saya punya investasi ya. Nih, 4% tadi itu. Apa artinya? Anu mulai hareudang ya. Membaroga kepentingan ke 2028. Majalah Tempo ya tinggali habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Emang cara berpolitikna KDM teh sarua jeung Jokowi nya belusukan ke masyarakat. Tapi dah program gebrakan program-program nama beda tuh. Jokowi mana gebrakan nanti baheula can aya programnya juga Kang Deddy Mulyadi ho. Nyari we si goblok teh. Selamat pagi Sampurasun, kasadaya warga Jawa Barat dan warga negara Indonesia yang dimanapun berada. Kembali tukang martabak nongol untuk menyuarakan pendapatnya, menyuarakan rasa hatinya dan kegundahannya. Akhir-akhir ini sedang ramai lagi ini dari media mainstream, ya sebutkan Tempo lah. Mainstream. Media Tempo mulai dengan podcast terakhirnya membahas tentang KDM dengan judul dari Jokowi ke Deddy Mulyadi. Aduh kan ngena ngomong teh. Dulu ada Raja Jawa, sekarang Raja Sunda. Terus naon salahna orang Sunda boga raja sirik sih ya. Kami bangga dan saatnya orang Sunda itu memiliki pengaruh di Nusantara ini. Secara dulu kerajaan pertama itu di Sunda dan di Kalimantan. Betul gak? Saya yakin bukan cuma orang Sunda yang mencintai KDM. Orang dari Jawa, orang Batak, orang Dayak, orang Papua. Semua juga bisa melihat kinerjanya. Jadi jangan coba-coba memecah belah ya, Tempo. Setelah saya telusuri jejak Tempo ini, ternyata siapa pemodalnya, kanyahoan, ketahuan. 25% dimodali oleh George Soros. Tahu George Soros orang Yahudi. Di mana George Soros menanamkan modal, di situ ada tujuan. Contohnya India. Sekarang India mendobrak-abrik. Ya kan? Melalui apa? Melalui oposannya. Oposannya itu orangnya George Soros, dibiayain. Makanya si oposan itu dibilang oleh Narendra Modi bahwa dia itu pengkhianat bangsa. Tempo sosokan. Udah jelas itu media dibiayai oleh. Kita ketika di mobil itu, Cak, Wan, Deddy itu juga sempat beberapa kali mengupload video yang dia bawa sendiri. Jadi kan kalau kita lihat konten-kontennya dia gitu, kalau tidak yang direkam oleh orang lain, dia juga beberapa kali selfie gitu ya, ngambil video gitu. Ngomen-ngomen nggak? Beberapa kali ya. Cuman memang dia yang kemudian juga menentukan captionnya segala macem gitu. Oh, bikin sendiri dong berarti? Bikin sendiri. Jadi kita sempat melihat kemarin ketika di jalan bersama Deddy Mulyadi ini. Dan aktif juga ya, sangat aktif juga. ya. Dan yang paling sering kena marah itu adalah tim editingnya. Betul. Kadang kata dia marah karena gak ada beberapa hal yang diambil gitu loh. Oh, yang penting-penting. Yang penting-penting menurut dia gitu. Gue membayangkan ketika ada komen-komen lucu gitu, KDM gitu. Dan lu tau gak fun fact-nya nih, Cak? Timnya itu semuanya dari Jawa Barat. Ini versi orang ininya ya, tim medsosnya. Jadi semuanya dari Jawa Barat. Kenapa? Pernah ada di luar Jawa Barat tapi gak kuat katanya. Wih.
media-media gede Tajam seperti banget ya. Tempo, TV One, geus mulai nyerang KDM. KD-nya masyarakat Jawa Barat ya. Media-media seperti Tempo, TV One geus mulai ya nyenggol-nyenggol, malah Tempo menyebut jurnalisnya nyebut KDM berbahaya isina. Terus TV One geus mulai ngondang jelema-jelema anu berseberangan jeung KDM. Power ngapraming sangkan masyarakat Jawa Barat kapengaruhan bahwa Kang Dedi teh sagoreng anu diaromongkeun ku maranehna gitu. Tapi orang percayalah masyarakat Jawa Barat geus palintar nya. Jeung kieu lah, lamun anu geus digogoreng ku Tempo, ku TV One, biasana jelema eta bener, KDM geus bener lah. Nu jadi pertanyaan saha di belakang meureun Tempo, TV One, malah KPAI, sok ayeuna bebeakan terus dirang KDM. Komnas HAM geus jempel lah da si menterina meureun geus ngadukung. Anu jadi pertanyaan pasti loba pihak anu hoream atawa embung KDM leuwih nanyung kadituna jadi ari hiji. Batak Jawa Barat masyarakatna kudu siap-siap ya ngabela KDM. Sabab serangan geus dikencak katuhu luhur handap. Lamun teu dibelaan ku alurang ku masyarakat Jawa Barat rek usaha deui. Hayu bela KDM. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi RSUD Karawang. Kenaon dia? Kunaon? Kenaon dia? Saha nu geuring? Oh iya, buat Pak. Relawan SM, relawan nganturkeun anu geuringna saha? Masyarakat, Pak. Saha? Kejengkel ya siapa aja, Pak. Entah lu diantarna saha ayeuna masyarakat relawan. Sudah dulu diantarna kan relawan teh ngantur. Oh, diantarna saha? Masyarakat. Saha namina? Namina Pak. Rata-rata geuringna naon warga? Oh, abi mah bagian sosial bagian HIPS. HIPS. Itu kunaon Bapak HIPS? Sare tuh. Terkenal Bapak. Bapak bagian namanya mah HIPS. Terus seberapa kali ngajak mah HIPS? Antos tinggi 220. Terus seberapa sen? Itu 100 lebih. Mah HIPS. Itu mah HIPS di mana? Yang antos alhamdulillah pernikahan. HIPS. Rumah masih kencagerna. Yang antos di pengobatan air sih. Haji abi di pasangan. Dengan berobat ke dia. Haji abi itu zaman di Sari. Setruk. Ibu di pasawahan, laki di Kelari. Jadi saya di mana? Aisyah laki KTP mana? Jadi kan berobat ke dia. Akan itu dia. Sekarang kalau di dia di Kelari. Oh, saya pingsan sama itu tadi. Bisa di Kelari. Oh, kita saya bisa dapat bisa. Sabulah, kayaknya terus kumaha, ibu pakai BPJS. Saya nanti kan ya artinya ada biasa daya naon, yang daya kamu daya, gitu kan kamu itu. Ayeuna kumaha? Nanti kan kena berobat kena di Mengguanana. Ayo rumah sakit itu BPJS kan? Oh, BPJS. Kalau dia kan kalau terapi kan terapinya ke mana? Oh, cek saha. Warek dibawa ke Pak Hadi. Mau berobat ke rumah sakit. Nyanterkeun ka ditu. Ai salah kisah eta. Wah, masih maka di dompet ya. Eta salah kisah. Anu menang nanti salah kisah. Anu menang budak salah kisah. Budakna ka marana? Hah? Teu didamel tuh haji eta kakak teh yang didamel teh sesal. Lu menunggu. Nya asal dahae gawe mah. Paculeun loba, kulingan aya. Aya kulisan sapu butuh.
Oke guys, seperti itu ya beberapa video menyampaikan, beberapa cuplikan juga menyampaikan bahwa ya memang secara berani juga ya majalah Tempo Serangkang dari Mulyadi dan ya kembali ke warga atau ke masyarakat Jawa Barat juga ya. Apakah kalian mau percaya atau tidak? Oke.